Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya mau bertanya, bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara semua apabila Bapak Ibu Saudara ternyata adalah warga negara Indonesia pertama yang mendapatkan berita tentang presiden kita berikutnya setelah Bapak Jokowi. Tentu berita ini bukan datang dari para peramal biasa atau mungkin elit-elit politik biasa, tetapi datang langsung dari istana negara. Pertanyaannya, bagaimana perasaan Bapak Ibu Saudara semua? Tentu kita akan merasa senang, kita akan merasa sangat istimewa, kita akan merasa sangat sukacita. Karena kita berpikir, siapakah kita? Kita bukan bagian dari istana negara, kita bukan bagian dari elit politik, tapi kita menjadi orang pertama yang menerima kabar besar ini. Kabar tentang pemimpin bangsa Indonesia ke depan. Bapak Ibu Saudara, sukacita ini pernah juga dialami ribuan tahun yang silam. Bukan oleh orang-orang kalangan atas, tapi justru oleh orang-orang kalangan bawah. Siapakah mereka? Mereka adalah para gembala. Mari kita perhatikan dalam Lukas 2 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-20. Pada satu kali ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Nah, ketika para gembala ini sedang menjaga kawanan ternak mereka, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dan berkata kepada mereka, "Jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara, setelah mereka menerima satu kabar yang besar ini, lalu di hadapan mereka tiba-tiba tampaklah malaikat itu dengan sejumlah bala tentara sorga memuji Allah. Katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Lalu setelah itu malaikat dan bala tentara itu meninggalkan para gembala. Bapak Ibu Saudara, kita tahu tentu setelah itu apa yang terjadi dengan para gembala yang ada di padang. Mereka bukan hanya bersorak-sorai di tempat saja, tapi yang mereka lakukan adalah dengan penuh sukacita, dengan penuh semangat, dengan penuh bergegas, para gembala ini pergi mencari Yesus. Kita bisa lihat di ayat berikutnya dikatakan, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat. Wah, Bapak Ibu Saudara, setelah para gembala menerima kabar sukacita ini, mereka dengan cepat menuju sukacita itu, menuju sumber sukacita mereka. Apa sukacita mereka? Mereka menjadi orang-orang pertama yang menerima kabar dari malaikat dan bala tentara sorga langsung bahwa juru selamat telah lahir. Sukacita mereka meluap-luap bukan hanya di kalangan mereka, Bapak Ibu Saudara, tapi juga mereka tunjukkan dalam bentuk aksi. Aksi datang langsung kepada Sang Juru Selamat dan aksi memberitakan kabar sukacita itu kepada orang-orang di sekitar mereka. Ayat 20, "Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka." Bapak Ibu Saudara, kita sedang memasuki masa Advent, masa di mana kita mempersiapkan hati untuk kembali mengingat dan merayakan kelahiran Kristus Sang Juru Selamat, dan tentu juga
untuk mempersiapkan hati menyambut kedatangan Kristus kedua kali. Pertanyaannya, bagaimanakah sikap yang seharusnya kita lakukan selama kita ada dalam masa Advent ini? Berkaca dari sikap para gembala, dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, mari kita sambut, mari kita rayakan kelahiran Kristus Sang Juru Selamat ini dengan penuh sukacita yang meluap-luap. Bukan hanya sukacita yang ada di dalam hati lalu euforia sementara, tapi sukacita yang kita tunjukkan dengan kita mau datang kepada Sang Juru Selamat itu. Kita mau menyembah Dia, kita mau memberikan hidup kita hanya kepadanya. Lalu yang kedua, sikap yang kedua adalah kita mau menceritakan berita sukacita ini kepada semua orang yang kita temui. Bapak Ibu Saudara, kabar baik ini tidak Allah berikan hanya untuk kita simpan sendiri, tetapi juga untuk kita bagikan kepada semua orang di sekitar kita, agar mereka juga boleh mengenal siapa Juru Selamat, siapakah Kristus, siapakah Tuhan kita. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Tuhan Yesus memberkati.